Semangat pagi teman-teman semua ya, selamat bertemu kembali dengan saya, melanjutkan materi-materi di video saya. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang analisis data di bagian 9 untuk metode praktis menyusun penelitian kualitatif ya. Nah, sekarang ini bagian 10 ya, teman-teman. Kita akan bahas hasil dan pembahasan. Nah, di bagian 10 kita fokus kepada hasil, sedangkan nanti di bagian 11 kita akan fokus tentang pembahasan ya. Mudah-mudahan dengan video singkat ini dapat membantu teman-teman dalam rangka menyusun penelitian. Khususnya tema ini sekarang adalah tentang penelitian kualitatif ya. Jangan lupa ya subscribe-nya teman-teman. Nah, baik, kita coba bagian 4, bab 4 ya. Kalau kemarin bab 3 kita ingin mencoba membahas bab 4 tentang hasil penelitian. Di analisis data kemarin, uji sama keabsahan data ya, triangulasi dan keabsahan data, kita sudah sebagai contoh semuanya yang saya bicarakan ini sebagai contoh, tujuannya untuk memperjelas teman-teman semua. Kemarin sebagai contoh kita sudah menganalisis, kemudian triangulasi dan keabsahan data tentang 9 indikator dari kecerdasan spiritual, itu semua sebagai contoh ya. Nah, supaya nanti teman-teman tinggal menyesuaikan penelitiannya apa, nanti tentunya adalah berangkatnya dari indikator-indikator dalam rangka kita melakukan wawancara. Nah, sebagaimana contoh kemarin, kita memberikan ada 9 indikator ya dari kecerdasan spiritual ya. Maka dan hasil tes credibility ya, tes kredibilitas ini saya contohkan bahwa dari 2 dimensi ya, tentang kemampuan kritis merenungkan makna dan kapasitas membangun makna ya, itu ada 5 indikator ya. Semuanya tes credibility saya kasih check mark ini adalah kita anggap sudah sesuai semua informan sudah memberikan hampir relatif sama ya. Nah, pada hasil penelitian nanti kalau teman-teman misalnya melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif, maka harus di backup dengan bukti dokumen ya. Dokumennya apa? Misalnya di sini saya contohkan saja kegiatannya, misalnya pada saat kita ke lapangan, kalau karakter dari credibility ini adalah pertama kita harus memperpanjang pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan dalam kita menggali informasi, melakukan triangulasi, kemudian FGD, kemudian analisis kasus negatif itu kalau ada hal-hal yang mungkin sifatnya tidak terlalu maksudnya tidak banyak yang mungkin tidak sesuai gitu. Nah, maka kita melakukan analisis negatif kemudian member check ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan dalam upaya kita melakukan credibility kan. Maka di hasil harus kita cantumkan bukti-bukti dokumennya, misalnya seperti video, foto, rekaman, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini yang saya tampilkan adalah hasil tes credibility. Nah, kemudian dari 2 dimensi berikutnya ada 4 indikator ya, tentang kesadaran transendental, kemudian kemampuan untuk memasuki keadaan yang mendalam secara rohani saat terjaga atau sadar. Nah, ini masing-masing 2 indikator. Tes credibility-nya kita kasih check mark ini adalah kita anggap bahwa ini memang sudah relatif sama ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman dalam laporan hasil nggak usah naratifnya itu berupa kata-kata yang
ya namanya naratif, ya terlalu banyak uraian sehingga malah sulit dipahami. Sekali lagi saya sarankan teman-teman tetap menggunakan tabel akan lebih bagus. Jadi ini tidak salah ya. Karena berulang kali saya sampaikan, penelitian kualitatif bukan berarti tabu terhadap angka, kan angka ini bukan angka statistik ya. Hanya angka penomoran saja, intinya supaya memperjelas step-stepnya itu jadi jelas, begitu langkah-langkahnya jelas. Nah ini saya contohkan tes kredibilitas atau kredibilitas internal ya. Nah kemudian setelah kita melakukan tes kredibilitas, kewajiban kita ya selalu peneliti, kita bisa menyampaikan secara naratif tentang apa temuannya. Nah, misalnya contoh di sini temuannya adalah bahwa saya contohkan masyarakat Randu Kuning tentang kecerdasan spiritual ini, misalnya ya memiliki semangat hidup yang tinggi misalnya. Nah, kemudian akan lebih bagus pada saat Anda sudah melakukan temuan, maka kutip sesuai enggak dengan teori pakar. Nah, seperti itu contohnya seperti ini yang enggak saya bacakan satu persatu. Intinya nanti kira-kira membuat laporan penelitian kualitatif, saran saya lebih baik gunakan seperti ini, tabel, terus narasi, temuan, apa, dan sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan hasil kemarin uji keabsahan data tentang transferability-nya, sama dengan berbagai indikator ya, berbagai indikator sudah kita pertanyakan kepada informan ya, segenap informan 1, 2, 3 ya. Itu hasilnya seperti ini, contoh saja. Nah, kemudian kegiatannya apa? Kalau tadi credibility kegiatannya tentang ketekunan, memperpanjang waktu dan lain sebagainya. Nah, di transferability ini adalah kita melakukan kegiatan derajat ketepatannya ya, implementasi ke objek populasi ya, ke objek lah ya, partisipan. Itu tepat tidak ketepatan derajat ketepatannya, kemudian validitas transfer nilai, masih teori-teorinya sudah saya sampaikan kemarin, tidak perlu saya bahas lagi. Nah, tentu dokumennya adalah foto, video, dan rekaman sama. Nah, ini masih transferability yang dimensi 3 dan 4 sama hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu temuannya apa? Nah, misalnya di sana ternyata rasa masyarakat Randu Kuning terkait dengan kecerdasan spiritual ini memiliki kejujuran, contoh saja ya. Contoh, kemudian Anda boleh mengutip teori supaya nanti temuannya itu sesuai enggak dengan teori yang sudah ada. Teori tentu teori yang terkait dengan soft skill ya, tentang kecerdasan spiritual. Kemudian tes yang ketiga, hasil keabsahan data yang ketiga adalah dependability, sama indikatornya 9 dari 4 dimensi. Nah, ini adalah kegiatan yang kita lakukan tentang uji keabsahan proses penelitiannya seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, kemudian uji kesamaan hasil, ternyata dari berbagai informan sama hasilnya umpamanya ya. Nah, atau mungkin dengan penelitian yang lain karena mungkin berupa tim, nah nanti sama tidak ya, seperti itu. Dokumennya sama, video, foto, dan rekaman. Jadi tentang dokumen ini teman-teman setelah menganalisis, menyampaikan hasil temuannya, hasil dari masing-masing indikator itu lampirkan, bukan lampirkan, di bawahnya ada bukti dokumen foto. Jangan menjadi lampiran ya. Lampiran itu boleh yang sifatnya hanya sebagai dukungan. Kalau dokumen di sini adalah dokumen kegiatan. Jadi kegiatan penelitian jangan ditaruh di
saran saya jangan taruh di lampiran, karena lampiran ini sebenarnya sebagai bukti pendukung saja, sementara kalau hal-hal yang sifatnya kegiatan terkait dan penelitian kualitatif, saya menyarankan lebih baik begitu kita menarasikan tentang hasilnya seperti apa, di backup dengan bukti dokumen. Nah, ini masih yang dimensi 34, sama seperti itu ya. Kemudian tetap kita menyampaikan apa temuannya ya. Temuannya misalnya masyarakat Randu Kuning berdasarkan tes transferability tadi, maka hasilnya adalah rata-rata secara umum mereka masyarakat ikhlas menghadapi realita, umpamanya contoh saja. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil keabsahan data, uji keabsahan data tentang konfirmability ya. Sama dengan 9 indikator 4 dimensi. Nah, kalau konfirmability itu adalah lebih bagaimana kita melakukan triangulasi atau keabsahan data itu hasil kesepakatan orang banyak sesuai tidak. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan dengan FCD ya. Kita kumpulkan setelah kita menguji tiga bagian di atas, maka terakhir Anda boleh melakukan FCD supaya lebih baik ya. Nah, ternyata dari FCD misalnya hasilnya sama ya, kira seperti itu. Nah, ini dari 9 indikator bagian dimensi 3 dan 4 sama. Bukti dokumennya jangan lupa ya. Hasilnya misalnya masyarakat Randu Kuning berdasarkan hasil konfirmasi dari seluruh partisipan, informal atau masyarakat atau mungkin pihak lain yang ikut atau perlu kita undang dalam SCD, hasilnya dia sama bahwa masyarakat Randu Kuning memiliki toleransi untuk melakukan kerjasama, misal contoh seperti itu. Nah, dari seluruh hasil tadi, seluruh hasil konfirmasi tadi, maka kita bisa melakukan rekapitulasi dari 4 uji keabsahan data, kita buat rekapitulasi dari 9 indikator. Nah, ternyata semua uji kita contohkan, semua kita dengan tanda check mark ini adalah menggambarkan jawabannya relatif sama. Nah, kemudian di kolom terakhir kriterianya apa? Kalau kita anggap sama, berarti penelitian jenuh ya, sudah hasil penelitian sudah jenuh. Sekali lagi saya katakan jenuh, bukan berarti kita jenuh meneliti, tapi hasilnya jenuh adalah semua informan, semua partisipan sudah memberikan jawaban dari 9 indikator ini, jawabannya sama. Nah, berarti penelitian kita selesai teman-teman. Jadi sekali lagi pada bagian hasil penelitian teman-teman gunakan saja tabel, walaupun kita naratif gunakan saja tabel supaya apa yang kita hasilkan itu mudah dipahami oleh orang lain yang berkepentingan, apakah pembaca, apakah stakeholder atau siapa yang berkepentingan dalam hasil penelitian kita, daripada kita menulis naratif berhalaman-halaman ya, orang cenderung malas ya, malas untuk membaca itu dan susah dipahami. Tapi kalau dengan tabel akan lebih baik menurut saya ya. Tapi ya ini selera, cuman menurut saya lebih baik gunakan saja tabel ya, hasil penelitian seperti yang tadi, metodologi dan lain sebagainya, bab 3 tadi sebelumnya juga kita menampilkan tabel-tabel. Nah, kemudian dari rekapitulasi tadi kita juga perlu mengambil benang merahnya, menarik benang merahnya dari 4 uji keabsahan data. Ternyata hasil atau temuannya, kesimpulan temuannya misalnya adalah bahwa masyarakat Randu Kuning mempunyai kemampuan memiliki semangat hidup yang tinggi, memiliki kejujuran, ikhlas menghadapi realita, dan bersikap toleran. Nah, ini
hasil akhir dari jerih payah kita selaku peneliti sudah kita buat sebuah kalimat yang menyatakan bahwa masyarakat Randu Kuning memiliki semangat hidup tinggi, memiliki kejujuran, ikhlas menghadapi realita, dan bersikap toleransi. Kemudian sampaikan atau tulis atau didukung atau sesuai dengan pernyataan pakar misalnya seperti itu ya. Nggak ada yang sulit kan ya teman-teman. Itulah kira-kira hasil penelitian ya. Saya contohkan, contoh saja supaya teman-teman dalam menyusun laporan penelitian kualitatif lebih sistematis dan tidak banyak naratif dengan kalimat-kalimat berbagai halaman ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semangat pagi sekali lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya hanya sekedar membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika perlu konsultasi, diskusi atau apa, hubungi saja nomor HP, nomor telepon yang sudah saya sampaikan di sini. Sekali lagi terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.